Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita bertemu kembali dengan materi kedua mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial dengan moda daring atau online. Kita masih membahas tentang mengenal negara-negara ASEAN yang sebelumnya sudah disampaikan di materi sebelumnya adalah yang pertama tentang mengenal negara-negara ASEAN, tata letak geografis negara ASEAN, dan kerjasama antar negara ASEAN. Baik, di materi berikutnya kita akan membahas tentang pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. 1. Perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Kondisi alam dan kondisi sosial negara-negara ASEAN yang relatif homogen dan saling membutuhkan memudahkan interaksi antar satu negara dan negara lainnya. Interaksi ini terjadi dalam bentuk kerjasama di berbagai bidang. Banyak faktor yang menimbulkan berbagai bentuk interaksi antar negara tersebut, antara lain faktor iklim dan faktor geologi. A. Faktor iklim. Lokasi negara-negara ASEAN yang berada di antara benua Asia dan benua Australia menyebabkan wilayah ini memiliki pola arah angin yang berganti setiap setengah tahun sekali. Angin ini disebut angin muson timur dan angin muson barat. Masing-masing angin tersebut menyebabkan terjadinya musim kemarau dan musim hujan. Bencana klimatik yang sering melanda negara ASEAN. Di gambar yang pertama, kita lihat terdapat angin atau badai yang sering terjadi di negara-negara ASEAN. Yang kedua, kita lihat bencana banjir atau longsor yang biasa terjadi di negara ASEAN, yang biasanya disebabkan oleh lempeng bumi atau pergerakan tanah. Di gambar yang ketiga, ada musim kemarau yang berkepanjangan, seperti saat ini. B. Faktor geologi. Berdasarkan faktor geologi, seperti kondisi tanah dan batuan penyusunan di bumi, negara-negara ASEAN berada di daerah tumbukan antar lempeng. Lempeng di wilayah negara-negara ASEAN antara lain lempeng India, Australia, lempeng Sunda, bagian dari lempeng Eurasia, lempeng Filipina, dan lempeng Pasifik. Peta tumbukan lempeng dan persebaran gunung berapi di negara ASEAN. Kita lihat gambar yang pertama, terdapat peta tumbukan lempeng yang mengelilingi negara ASEAN termasuk negara Indonesia. Di gambar yang kedua, kita lihat peta tumbukan persebaran gunung berapi di negara ASEAN. Kita lihat yang paling banyak terdapat di negara kita, yaitu Indonesia. Maka dari itu Indonesia sering disebut dengan Ring of Fire atau lingkaran api. Kenapa? Karena gunung berapi di negara Indonesia yang paling banyak. C. Faktor ketersediaan sumber daya alam. Hampir semua negara-negara ASEAN memiliki sumber daya alam berupa barang tambang, kecuali Singapura. Setiap jenis barang tambang memiliki kegunaan tertentu untuk menunjang kehidupan masyarakat. Negara dan sumber daya alam. Indonesia memiliki minyak bumi, batu bara, timah, emas, dan perak. Malaysia memiliki biji timah, bauksit, biji besi, dan minyak bumi. Filipina memiliki tembaga, nikel, emas, timber, seng, dan kobalt. Thailand memiliki timah dan mangan. Brunei Darussalam memiliki minyak bumi dan gas alam. Vietnam memiliki batu bara, besi, timah, emas, antimoni, krom, dan fosfat. Laos memiliki timah, briket batu bara, besi, tembaga, emas, gips, dan belerang. Myanmar memiliki timbal, seng, perak, timah, minyak bumi, mangan, tungsten, emas, batu mulia, dan batu giok. Kamboja memiliki biji besi, batu bara, tembaga, fosfat, dan emas. Baik, itu materi kedua di pertemuan kedua moda daring atau online. Bapak ingin kalian saksikan video sumber daya alam Indonesia yang patut kita syukuri.
diperhatikan dan syukuri bahwa Indonesia adalah negara yang sangat kaya raya. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata.